Tapi cerita itu sebenarnya bukan tentang Yesus atau Kristus. Lalu kemudian lagi di dalam ini Profesor Alfred Elgar ya, di dalam bukunya ini di halaman 179 ya, saya bacakan. So what they did India, ya kan? So what they did, apa yang mereka lakukan ini? To search the Bible for passage. Dia cari-cari di dalam perjanjian lama, which they could reinterpret, yang kemudian mereka bisa tafsirkan ulang. Nah, Masya Allah, itu ayatnya sudah begitu, ditafsir ulang, ya kan? Interpret a statement about the Messiah and which could be plausible taken as applied to Jesus. Lalu kemudian mengambil, diterapkan kepada Yesus. Orang Yahudi tidak pernah mengakui Yesus itu sebagai Mesias. Mengapa kalau Yesus dianggap sebagai Mesias, yang dipromosikan Kristen sudah jadi Kristen semua orang Yahudi? Ya kan? Mesias yang menderita, Yesaya pasal 53. Itu bukan Mesias yang menderita, the suffering servant, hamba yang menderita, hamba itu bukan Mesias. Tidak ada di dalam konsep Yahudi. Saya punya bukunya, hanya saya terlalu berat datang debat di sini. Itu tafsir Taurat yang dibuat oleh orang Ibrani. Tidak ada konsep bahwa Mesias itu menderita. Ya kan, Mesias yang menderita itu tidak ada. Mesias itu harus menang. Tidak ada Mesias yang menderita. Siapa Mesias yang menderita? Ciptaan Paulus. Hai kamu orang Yahudi, Mesiasmu itu tidak menang, Mesias sudah disalib. Makanya orang Yahudi bilang, wah ini Mesias palsu karena disalib. Saya tidak mau terima. Makanya Al-Quran mengatakan, ya ahlal kitab, hai orang-orang Yahudi, orang Kristen, la taghlu fi dinikum, jangan kamu berlebih-lebihan dalam agamamu. Kamu Yahudi mengatakan Yesus itu nabi palsu, jangan. Kamu hai orang Kristen mengatakan Yesus itu Tuhan, jangan. Wala taqulu 'alallahi illa al-haq. Jangan mengatakan tentang Allah kecuali yang benar. Innamal Masih Isa ibnu Maryam Rasulullah. Inilah konsep Al-Masih dalam Islam. Konsep Mesias dalam Yahudi, konsep Kristus dalam Kristen. Jadi konsep Mesias dalam Yahudi ini tidak mengenal the suffering Messiah. Tidak ada cerita suffering Messiah. Jangan kita mengada-ada. Yang ada adalah suffering servant. Hamba yang menderita, dan hamba itu bukan Mesias. Oke, terima kasih. Silakan, kami persilakan untuk bertanya kepada Bapak. Silakan. Saya mencoba memahami apa yang Bapak sampaikan, apa yang Bapak tulis, tetapi ada satu kebingungan. Kalau kita berdiskusi, kami berpijak pada ini, Pak. Nah, Alkitab kami. Tetapi dalam tulisan-tulisan atau yang dibahas tadi, maka Bapak seperti mengacak-acak. Jadi yang baik diambil, yang pas diambil untuk referensi, tetapi yang mendukung ditolak, katanya itu tulisan Paulus. Jadi kadang-kadang Bapak mengutip satu ayat di dalam Alkitab ini untuk referensi, tetapi kemudian di sisi yang lain, kalau ayat itu mendukung Yesus adalah Kristus dan itu bertabur di Alkitab ini, Bapak katakan itu tulisan Paulus palsu. Jadi bagaimana Bapak bersikap tentang Alkitab ini? Kok seenaknya seperti orang bertinju, harusnya bertinju tapi mau gigit, mau nendang, jadi membabi buta. Ya, yang cocok diambil, yang tidak cocok dipakai untuk nyerang. Oke, cukup satu menit. Silakan menjawabnya. Mungkin ada yang ingin memberikan tanggapan tentang tadi? Nanti ada tanggapan nanti. Terima kasih. Jadi kami bukan seperti itu, ya. Apa yang kami jelaskan itu bahwa Kristus versi Paulus sudah seperti itu aslinya Paulus. Kami tidak mengatakan palsu, itu aslinya Paulus yang telah memelintir ajaran tauhid, ajarannya Nabi Isa. Bapak mengatakan bahwa kami meyakini Alkitab. Bapak berputar-putar, Pak, ini debat ilmiah, bukan gereja. Kalau Bapak berkhotbah di gereja, mulai buka Matius, buka Lukas. Tapi sekarang Bapak berdebat dengan saya seorang Muslim. Bapak harus berikan bukti bahwa itu benar. Karena di Al-Quran berhamburan bukti-bukti yang mengatakan bahwa itu salah. Itu, ingat Pak, kita debat ilmiah. Oleh sebab itu, kalau saya kira bapak-bapak ini juga sarjana. Tidak mungkin Bapak sarjana kalau hanya
membaca Alkitab. Tidak bisa sarjana, tidak bisa master, Bapak Cahyadi tidak bisa dapat doktor. Kalau masuk bikin disertasi cuma Alkitab, Matius, Lukas, tidak bisa Pak. Mesti kutip buku seperti apa yang saya lakukan. Marilah kita berdebat ilmiah, jangan berkhotbah di gereja. Kira begitu Pak. Oke, moderator. Ya, ini ada waktu buat Bapak. Enggak, klarifikasi dulu soal ini. Nanti sekaligus ini langsung disanggah oleh Bapak. Waktu 3 menit, silakan. Enggak, ini saya klarifikasi tadi. Enggak, sekaligus saja Bapak pergunakan waktu 3 menit. Jadi begini, kalau Bapak menganggap seperti itu, apa tidak salah saya beranggapan bahwa Pak Sani ini menganggap Alkitab kami salah semua. Sehingga saya mau bertanya, jadi yang ditanyakan itu belum dijawab. Kalau di dalam surat Quran itu dikatakan juga beriman pada Taurat, Zabur, dan Injil. Taurat yang mana, Zabur yang mana, Injil yang mana? Apa mau bikin sendiri? Bab Injil yang kami percayai, yang ada sebelum Al-Quran itu ini. Dan di dalam surat perintah kepada Nabi, dalam surat Yunus 94 dikatakan, hai Muhammad, kalau ada keraguan padamu dalam kebenaran yang diturunkan, bertanyalah kepada pembaca Alkitab sebelum kamu. Kitab yang mana yang dibaca? Orang mana yang ditanya? Terima kasih. Ini klarifikasi. Jadi yang dimaksud dengan Taurat mana, Injil mana, Kristen dulu tidak hanya 4 Injil. Sebagai bukti the 5 Gospel. Ini pakar-pakar Alkitab internasional juga nambahi Injil Thomas. Juga ada Injil Bartolomeus dan lain-lain yang sekarang dinyatakan apokrif oleh orang Kristen. Nah, sekarang Injil yang mana diimani oleh orang Islam? Yang diimani oleh orang Islam adalah Taurat dalam arti firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Sedangkan Injil itu adalah firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Sedangkan Taurat yang ada di sini bukanlah firman Allah. Kami bisa membuktikan. Yang kedua, dan Injil ini bukan firman Allah, melainkan ini adalah catatan sejarah kehidupan Nabi Isa alaihissalam. Kalau tadi pada makalahnya Pak Cahyadi disebutkan bahwa Yesus itu adalah firman yang hidup, berarti Injil ini perlu dilengkapi karena Injil kehilangan jejak masa remaja Yesus. Terus siapa yang memiliki otoritas untuk melengkapi? Itu aja, terima kasih. Jadi saya tetap pada tanggapan bahwa kita tidak bisa menyalahkan satu hal sebelum kita menemukan apa yang benar. Kalau memang Injil yang ada di dalam Alkitab itu dianggap salah, maka harus dicarikan apa yang benar. Karena jika tidak, maka kita akan mengalami kebingungan ketika kita menghadapi fakta-fakta yang saling bertentangan. Misalnya, seandainya kita tidak punya referensi orang-orang yang hidup di zaman Yesus atau Isa Al-Masih, dan kita menggunakan referensi dari orang-orang yang hidup 500 tahun kemudian, maka kita akan dibingungkan dengan satu fakta atau beberapa fakta. Misalnya, di dalam kitab Quran, buku 19 ayat 28 dikatakan bahwa Maria ibu Yesus itu adalah saudara perempuan Harun. Padahal Harun hidup jauh sebelum Yesus. Kemudian dalam ayat yang ke-22 dari kitab yang sama dikatakan bahwa Maria melahirkan bayi Isa sendirian tanpa suaminya di bawah pohon kurma. Padahal pohon kurma itu bukan pohon yang tipikal berada, dan di dalam kisah Injil dikatakan bahwa Yesus lahir di palungan atau di kandang ternak. Kemudian dalam buku Quran buku 6 ayat 90 dikatakan bahwa Isa Al-Masih menerima wahyunya dalam bentuk buku. Kalau memang Isa Al-Masih menerima wahyunya dalam bentuk buku, mohon tunjukkan buku mana yang ditulis sendiri oleh Isa Al-Masih. Dengan demikian kami merasa perlu tetap memegang kitab-kitab Injil yang ada di dalam Matius, Markus, Lukas, Yahya untuk mereferensikan kisah tentang kehidupan Yesus yang setepat-tepatnya daripada kita menggunakan sumber yang ada 500 tahun sesudah Yesus dan kurang akurat. Terima kasih. Sikap seperti itulah yang melahirkan pemikiran ganda
standar ganda yang dilakukan oleh Bapak Salim, ya.